Baik, izin menyampaikan materi. Feodalisme, fenomena gus dan habaib dalam konstruksi masyarakat Islam di Jawa. Sebelum itu, apa sih feodalisme itu? Istilah feodalisme berasal dari bahasa Latin feodum. Feod sendiri berarti tanah. Feodalisme bisa dikatakan sebagai kekuasaan aristokrasi atau kebangsawanan dalam sistem penguasaan tanah dan ekonomi di masyarakat. Sedangkan menurut KBBI, feodalisme adalah suatu sistem sosial yang mengutamakan posisi atau pangkat, bukan berdasarkan prestasi kerja. Dalam penggunaan bahasa sehari-hari di Indonesia, seringkali kata ini digunakan untuk merujuk pada perilaku-perilaku yang mirip dengan perilaku para penguasa yang lalim, seperti kolot, selalu ingin dihormati, atau bertahan pada nilai-nilai lama yang sudah banyak ditinggalkan. Selanjutnya, feodalisme secara umum. Feodalisme adalah sistem sosial yang ditandai oleh adanya hierarki kelas yang kuat, di mana kekuasaan dan hak istimewa diwariskan secara turun-temurun dalam konteks masyarakat Jawa. Feodalisme tercermin dalam relasi sosial yang masih mempertahankan pengaruh keturunan sebagai faktor dominan dalam status sosial seseorang. Konsep ini juga sering dikaitkan dengan patronase dan loyalitas kepada elit tertentu. Karakteristik feodalisme agama. Yang pertama, penghormatan berdasarkan garis keturunan, bukan kompetensi. Kepemimpinan agama diwariskan dalam keluarga tertentu. Mobilitas sosial keagamaan terbatas bagi yang bukan keturunan ulama. Kultus individu dan resistensi terhadap kritik. Sejarah dan genealogi sosial. Peran pesantren dan keturunan kiai dalam stratifikasi sosial. Pesantren menjadi pusat pendidikan Islam tradisional di Jawa, dengan para kiai yang memiliki otoritas tinggi dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Struktur sosial pesantren seringkali bersifat hierarkis, di mana kiai memiliki otoritas absolut dalam pengambilan keputusan, baik dalam aspek keagamaan maupun kehidupan santri sehari-hari. Keturunan kiai, terutama yang bergelar gus, sering dianggap memiliki karisma dan keistimewaan tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat pesantren biasanya membangun loyalitas yang kuat terhadap kiai dan keluarganya. Hal ini menciptakan sistem patronase yang memungkinkan kiai dan keturunannya untuk mendapatkan dukungan sosial, ekonomi, hingga politik dari para santri dan pengikutnya. Selanjutnya, asal-usul kaum habaib dan pengaruhnya di Nusantara. Kaum habaib mulai bermigrasi ke Nusantara pada abad ke-13 hingga 16, terutama dari Hadramaut, Yaman. Mereka memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah ini melalui dakwah, pernikahan dengan penduduk lokal, serta pendirian lembaga pendidikan Islam. Keturunan mereka kemudian membentuk jaringan sosial yang kuat, dikenal sebagai Alawiyin, yang hingga kini memiliki posisi istimewa di masyarakat Muslim Indonesia. Selain sebagai pendakwah, kaum habaib juga sering berperan sebagai pemimpin tarekat dan tokoh spiritual yang memiliki pengaruh luas. Beberapa dari beliau bahkan mendirikan pesantren atau madrasah yang menjadi pusat pembelajaran Islam tradisional. Selanjutnya, perintah memuliakan gus dan habaib. Perintah memuliakan keluarga kiai. Imam Burhanuddin Az-Zarnuji dalam satu kitab populernya Ta'lim Muta'alim menjelaskan bahwa termasuk dari memuliakan kiai adalah memuliakan keluarganya.
baik keluarga disebabkan nasab atau keluarga disebabkan sebab perantara. Dalam kitabnya ia menjelaskan termasuk dari memuliakan guru adalah dengan memuliakan anak-anaknya dan orang yang masih memiliki hubungan dengan gurunya, baik hubungan secara nasab keturunan atau secara sebab perantara. Cara memuliakan keluarga kiai adalah dengan cara berkata sopan kepadanya, berdiri ketika mereka sedang lewat, patuh terhadap semua perintah-perintahnya selain kemaksiatan. Santri juga tidak diperkenankan membicarakan mereka ketika jauh dan menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang dinilai akan menyakiti hati gurunya. Semua ini harus ditinggalkan sebagai bentuk adab seorang santri kepada keluarga kiainya. Perintah memuliakan ahlul bait. Katakanlah wahai Muhammad, tiada aku meminta suatu balasan, melainkan kecintaan kalian pada kerabatku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 20, Asy-Syura ayat 23. Dari kutipan di atas, dapat ditegaskan bahwa kaum muslimin memang harus menghormati dan mencintai ahlul bait, bukan saja karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah, tetapi juga karena Allah telah memerintahkan kepada beliau untuk berseru kepada umatnya agar mencintai kerabat beliau. Dengan kata lain, perintah untuk mencintai ahlul bait merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, di sini Sayyid Abdullah Al-Haddad mengingatkan agar dalam memberikan penghormatan dan kecintaan kepada ahlul bait agar tetap bersikap wajar dan tidak berlebihan. Hal ini sebagaimana ditegaskannya dalam kutipan berikut. Seluruh kaum muslimin hendaknya memastikan kecintaan dan kasih sayang mereka kepada ahlul bait serta menghormati dan memuliakan mereka secara wajar dan tidak berlebihan. Terhadap ahlul bait yang menyimpang dari apa yang dicontohkan Rasulullah, Sayyid Abdullah Al-Haddad menghimbau agar mereka tetap dihormati semata-mata karena mereka adalah kerabat Nabi Muhammad SAW, dengan tidak meninggalkan perlunya memberikan nasihat kepada mereka sebagaimana kutipan berikut. Adapun mereka yang berasal dari keluarga dan keturunan Rasulullah ini yang tidak menempuh jalan leluhur mereka yang disucikan, lalu mencampur adukkan antara yang baik dan yang buruk disebabkan kejahilannya, seyogyanya lah mereka tetap dihormati semata-mata karena kekerabatan mereka dengan Nabi. Namun siapa saja yang memiliki keahlian atau kedudukan untuk memberi nasihat, hendaknya tidak segan-segan menasehati dan mendorong mereka kembali menempuh jalan hidup para pendahulu mereka yang soleh-soleh, yang berilmu dan beramal kebajikan, berakhlak terpuji dan berperilaku luhur. Hubungan feodalisme dengan fenomena Gus dan Habaib. Latar belakang fenomena Gus dan Habaib. Fenomena Gus dan Habaib dalam masyarakat Jawa berakar pada tradisi penghormatan terhadap keturunan ulama dan keturunan Nabi Muhammad atau Gus umumnya merujuk pada putra kiai pesantren, sementara Habaib adalah keturunan Nabi yang biasanya berasal dari Arab Hadramaut. Keberadaan mereka sering dikaitkan dengan pengaruh keagamaan, politik, dan sosial yang masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Tradisi penghormatan ini berkembang seiring dengan dominasi pesantren sebagai pusat pendidikan Islam di Jawa, serta peran historis kaum Habaib dalam penyebaran Islam di Nusantara. Praktek feodalisme dalam fenomena Gus dan Habaib. Pengaruh dalam politik dan keagamaan. Banyak Gus dan Habaib yang terlibat dalam politik praktis maupun organisasi keagamaan. Keterlibatan mereka dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari mendukung kandidat tertentu, mendirikan partai berbasis Islam, hingga menjadi pemimpin ormas keagamaan besar seperti NU dan Muhammadiyah. Pengaruh politik mereka juga didukung oleh jaringan pesantren dan hubungan erat dengan tokoh-tokoh politik. Dengan adanya patronase sosial dan agama yang kuat, Gus dan Habaib dapat memainkan peran strategis dalam
mengarahkan opini masyarakat, terutama dalam isu-isu keagamaan dan kebijakan publik. Relasi patron klien dalam kehidupan sosial. Fenomena Gus dan Habaib menunjukkan adanya beberapa pola patronase di mana masyarakat memberikan penghormatan dan loyalitas kepada figur-figur ini sebagai pemimpin spiritual dan sosial. Dalam sistem patron klien ini, kiai atau habaib sering berperan sebagai patron yang memberikan bimbingan spiritual, perlindungan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Sebagai imbalannya, para pengikut menunjukkan kesetiaan melalui dukungan sosial, ekonomi, hingga politik. Dalam banyak kasus, hubungan ini tidak hanya sebatas dalam konteks keagamaan, tetapi juga berimplikasi pada dukungan politik. Tidak jarang seorang gus atau habaib memiliki pengaruh besar dalam pemilihan umum, baik sebagai kandidat maupun sebagai pemberi rekomendasi politik. Power syndrome oleh beberapa gus dan habaib. Kebiasaan masyarakat yang mentakzimi zuriyah kiai dan rasul secara berlebihan tidak jarang menimbulkan power syndrome. Penyakit ini ditandai dengan lupa diri, berbuat semena-mena, nada bicaranya tinggi, angkuh, gila hormat, tidak mau disalahkan, takabur, dan lain-lain. Inilah yang terjadi pada fenomena yang viral zaman sekarang. Penyakit ini membuat penderitanya mengharuskan bahwa apa yang dia lihat harus sama seperti apa yang dia inginkan. Bagaimana adab yang benar dalam memperlakukan gus dan habaib menurut Islam? Langsung saja, disingkat. Yang pertama, membungkuk dengan niatan takzim kepada orang alim dengan batas sama dengan ruku. Jika terlalu menunduk, hukumnya makruh. Jika dilakukan berulang, dikenai tanggungan dosa besar. Mencium tangan gurunya, kiainya, atau orang alim dengan niat mentak biluliyat di sini, cium tangan, melihat kezuhudannya, kebaikannya, kealimannya, maka boleh. Jika untuk syahwat, maka tidak diperbolehkan. Mencium tangan gurunya sampai israf itu berlebihan, bolak-balik seperti sampai 7 kali atau seperti itu, dikatakan sebagai musyrif atau berlebihan, mutasyaddid. Seperti dalam firman Allah, innahu la yuhibbul musrifin. Mencium tangan dengan niatan mendapatkan sesuatu, bahasa kasarnya menjilat, tidak diperbolehkan. Batasan mentakbilul yad. Apabila dirasa jika melakukan penghormatan seperti itu atau mencium tangan seperti itu tadi akan memunculkan sifat sombong, tinggi hati, dan power syndrome bagi yang ditakzimi ataupun yang mentakzimi, maka hukumnya adalah tidak boleh. Sesuai dengan kaidah fikih, sesuatu yang menjadi penyebab hal yang buruk, maka sesuatu itu adalah hal yang buruk juga. Kesimpulan, fenomena gus dan habaib di Indonesia yang sering dipandang sebagai figur yang dihormati perlu disikapi dengan bijak, menghargai peran mereka, tetapi juga tetap kritis terhadap tindakan dan perkataan mereka, tanpa melecehkan atau memutuskan persahabatan. Berikut adalah beberapa poin penting dalam menyikapi fenomena ini. Yang pertama, menghargai bukan memuja. Gelar gus dan habaib adalah amanah, bukan sekedar label kehormatan, dan harus menjadi pengingat akan tanggung jawab moral dan spiritual. Menghormati sosok gus dan habaib tidak berarti kita harus menutup mata terhadap kesalahan atau kekurangan mereka. Kritis terhadap perilaku dan ucapan mereka adalah upaya menjaga makna sejati dari gelar tersebut. Menjaga persaudaraan, jangan sampai perbedaan keyakinan atau pandangan terhadap fenomena ini memicu perselisihan atau perpecahan. Bagi yang menganggap habaib sebagai keturunan Nabi, penting untuk memahami bahwa nasab memiliki makna penting dalam Islam sebagai penanda hubungan darah yang sah. Bijaklah dalam menyikapi kontroversi tersebut, jangan mudah terpancing emosi, dan tetaplah menjaga persatuan. Terima kasih. Berikut saya lanjutkan kepada moderator. Ya, terima kasih buat Mbak Ratna yang sudah memapar jelaskan
materi feudalisme fenomena Gus Habib di masyarakat Jawa. Ini Gusnya malah teko. Ya biasanya di Sasana Raya ini kelas dorongan diskusi akan berjalan santai, berjalan dengan apa adanya, bisa berjalan tanpa kawalan dari moderator juga. Audiens bisa menyanggah, bertanya atau membagikan pemahamannya, bebas gitu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berpendapat atau apapun, silakan langsung saja gitu, seperti biasanya. Ya, silakan. Oh iya, mungkin dari saya dulu buat penghangatnya. Saya pengen tahu Mbak Ratna perihal bagaimana ketika di Jawa Gus dan Habib sangat dimuliakan banget gitu. Ya lumayan berlebihan mungkin ya, bisa dikatakan begitu. Tapi bagaimana di luar Jawa atau di Arab atau di daerah lainnya gitu? Apakah Mbak Ratna mengetahui hal itu atau bagaimana gitu? Ya intinya perbandingannya seperti apa kayak gitu. Boleh langsung saya jawab. Iya. Jadi takzim yang berlebihan itu bukan hanya terjadi di Jawa. Oh. Tidak hanya di Jawa, di Kalimantan yang saya tahu itu juga menurut saya lumayan berlebihan. Kalau di selain Indonesia, saya kurang tahu. Apalagi kalau di Yaman, mereka itu mana bentuk takzimnya biasa saja menurut saya. Ya kalau ada ulama perlunya salim, ya salim. Kalau di sini itu biasanya yang terlalu berlebihan yaitu budaya cium tangan yang bolak-balik. Nah, itu banyak sekali. Ya. Terus habis itu yang kebanyakan masyarakat di Jawa sama di Kalimantan itu tadi, itu mereka itu membenarkan secara mutlak apa yang disampaikan tokoh-tokoh yang menurut kebanyakan itu salah, seperti itu. Jadi yang saya tahu ya cuma di Kalimantan kalau di Indonesia. Kalimantan sama Jawa dominasinya. Madura mungkin ya. Iya, Sangat memungkinkan. Madura itu sangat memungkinkan. Madura, Banyuwangi, Tapal Kuda, Lora. Nggih, Lora niku sebutan Gus di Gus Madura. Bandura. Lora Bayu monggo. Lora begitu. Ya, tore. Ya, tore. Saya mau tanya dikit tentang feudalisme fenomena Gus dan Habib di Indonesia. Apakah ini feudalisme, apakah ini pengaruh dari transisi kebudayaan Jawa terutama ya? Kalau saya iya, tapi saya juga kenal dari mbaknya. Karena kok saya juga lihat enggak ya, karena mau Jawa mesti ya. Mau Jawa itu kayak selalu struktur kastanya itu enggak kasta, adab.
saya juga lihat di Keraton Jogja itu sekarang ya. Anakmu dipadani. Tapi ada cara sendiri. Ya ternyata itu aja apa ada transisi kebudayaan individualisme di pusat pembayaran. Baik. Kalau transisi kebudayaan dalam feodalisme agama, sebenarnya feodalisme agama itu, kalau saya pernah baca artikel, bahkan Keraton Jogja pun itu juga menerapkan politik feodalisme. Nah, feodalisme dan beberapa kalau feodalismenya, kalau masalah penghormatan yang kasat, yang buta, gimana ya, yang tidak memandang keturunan, jadi kita masih penghormatan yang kita dasarkan pada keilmuan dan kawan-kawan, itu masih tidak bisa disebut feodalisme. Tapi kalau kita taklid buta, langsung kita menghormati dan kawan-kawan karena dia keturunan mulia, itu baru bisa dinamakan feodalisme. Tapi tidak, feodalisme tidak mutlak benar atau salah. Tetap ada batas-batas mana salah, mana yang benar, seperti itu. Jadi Ya, barangkali ada teman-teman yang lain yang mau. Sebenarnya direspon nek karo. Iya. Apa itu juga meneruskan dari kebudayaan sebelumnya? Iya. Kita juga ya, meneruskan budaya sebelumnya. Ya, ada transisi kebudayaan. Tangi turu. Bismillah. Langsung dengar. Tangga ning gone to. Ya. Gone sing ngene kuwi. Kok ora kuwi. Ya, gimana Mas Bay? ya. Oke, gitu aja. Gitu aja. Ya, ada tahu penerusan budaya sebelumnya dari itu aja sama. Maksudnya dari semua proses kebudayaan. Sekarang juga diteruskan di era sekarang. Iya. Tapi beda dari Gus Abdul yang di sana, di sini ada Gus apa? Mamba itu Gus Mbak. Gus Mamba. Ya, Gus Mamba. Ya, tapi nggak mau bangun di feodal ya. Gus paling pang. Iya, Gus Mamba yang paling pang. Ya menurutku nek di Indonesia dhewe pancen ya dhewe duwe kebudayaan apa ya? Ideologi monarki ya. Jadi sangat kental banget monarki ini. Dhewe sangat mengagung-agungkan kesultanan, pihak-pihak keraton dan seterusnya. Bahkan sampai saiki pun di peristiwa politik sing enek di Indonesia pun dhewe sik tetep mengagung-agungkan tokoh-tokoh tersebut ya gitu. Tokoh-tokoh tersebut, tokoh-tokoh yang ada di sana itu gitu. Itu sangat memang mendarah daging sih menurutku. Terus nggak tahu ya, itu bagian dari inferioritasnya masyarakat kita atau bagaimana itu, yo gimana ya? Kalau menurutku kok ada hal itu gitu loh, ada inferioritas masyarakat kita, terus dan inferioritas itu dipelihara seolah-olah. Jadi ya wes kayak tetap dienek nih terus ya ngono. Ya nek manfaate gimana? Oh iya sih, pancen. Kita tetap di bawah kontrol kekuasaan. Mari kita gerakan, kepalkan tangan. Lawan. Ya gitu sih. Mungkin ada tanggapan yang lain. Boleh menanggapi? Iya Mas, monggo. Gus. Ya ini pembahasan yang menarik ya. Feodalisme
fenomena habaib jamak dari habib ya, atau gawagis jamak dari gus, nanti ada gawanin juga ya, jamak dari ini. Masya Allah. Sering gitu, sering. Ya betul apa yang disampaikan tadi. Sebenarnya kalau kita melihat budaya dari gus dulu ya, pesantren itu juga kebanyakan sebenarnya lahirnya ya ada pengaruh dari kerajaan Mataram Islam, dilahirkan di Ponorogo. Saya lupa makamnya dia sama Madiun. Itu kan kebanyakan puja-pujarnya kiai-kiai Jawa Timur. Ya intinya balik juga ke Sunan Ampel. Nah yang mana Sunan Ampel kan bibirnya itu kan masih selirnya Hayam Brawijaya 5 kan ya? Brawijaya 5, Putri Campa. Akhirnya terjadilah sistem feodalisme seperti itu. Berkenaan dengan habaib. Kalau di Timur Tengah sendiri Habib itu tukang taksi dipanggil Habib. Oh, Mas bro, kayak gitu. Ya kan? Bib, Bib. Di pasar-pasar Habibi kan gitu. Tapi kalau di sini kebanyakan yang menjadikan sebuah culture kasta sosial kan gitu ya seakan-akan ya. Itu ya dari Yaman, India. Ya tahu sendiri kan India itu gimana ya, Vrindavan itu. Ya, jadi kasta sistemnya terbentuknya di sini. Tapi kalau dari Arab sendiri tidak. Nah, kalau kita menelisik Habib sama dengan keturunan Rasulullah, kalau di Timur Tengah nggak ada, artinya Syarif dan Syarifah ya. Syarif dan Syarifah. Saidah. Dan itu pun apa ya, nggak ada perlakuan istimewa. Kalau dia melanggar hukum aturan di Arab Saudi ya dihukum, bukan kebal hukum kayak Habib. Kalau dia nggak punya kualitas, ya ekonominya ya kayak gitu sama aja, kayak orang biasa aja. Bahkan sebenarnya kalau secara hukum fikih, keturunan Rasulullah itu haram menerima zakat dan sedekah. Jadi kalau dapat zakat fitrah nggak boleh. Orang Arab dapat zakat fitrah nggak boleh. Kalau besar berarti nggak boleh. Nggak boleh. Bolehnya cuma satu hadiah. Oh berarti dia bisa oleh berarti. Berarti bisa oleh. Itu samu. Kayak bahasa apa? Ya ben pantes kok. Stand pisan berarti. Cuma satu. Dirapal tapi. Iya nih. Tapi kembali sesuai dengan yang kita ajarkan, bahwasanya kalau di mata Allah itu tergantung ketakwaannya ya. Kalau di mata manusia ya kualitasnya sebagai individunya gitu, ya kan? Terus balik ke pesantren tadi, akhirnya kembali ke pesantren. Kenapa sih terutama kalangan Nahdien, kalau kita sebut merek ya, kalangan Nahdien itu kental banget dengan kultur kultusasi ya, kultus ya. Jadi seakan-akan itu Gus dan ya pertama itu ada banyak faktor. Di era modern ya, kita ngomong di era fenomena ini terjadi karena era modern. Pertama faktor ekonomi kalau saya lihat. Tinggal pakai gelar embel-embel Gus kan dimuliakan ya. Kita bisa mengendalikan orang dari situ. Ketika kita datang ke sebuah majelis taklim atau kita ngajar ngaji sudah dapat bisaroh tadi. Jadi kalau saya lihat fenomena, kebetulan saya pernah mengadakan tim selama Kol Kiai Haji Abdul Fattah Jalalain di Lawang tahun lalu dari Mutawallah time semester sampai akhir. Selama itu kan mulai dari Gus Idam dan Gus Yaya dari Dai saya amati. Ternyata memang ada sistem manajemen di situ seperti artis. Ya, nggak masalah ya, menjual agama itu nggak masalah kalau menurut saya. Memang kalau Rasulullah melaknat ya, tapi kalau saya tidak. Cuman masalahnya sih, masalahnya yang gini, orang itu menjadi megalomania ketika menjadi status sosial kayak Gus tadi. Megalomania tahu? Superstar sindrom yang berlebihan lah. Merasa sesuatu hal itu menurut kacamatanya harus diikuti, harus di ya apa perkataan perbuatannya harus orang lain ikuti. Jadi kayak seolah-olah pengen jadi nabi. Akhirnya
Ya itu fenomena itu sebenarnya nggak terbatas pada Habib atau Gus ya atau Neng, juga pada musisi mungkin. Musisi, aktor-aktor atau selebritis ya, content creator, terus atau selebgram ya, seperti itulah. TikTok ya, contoh saya mengamati itu Gus Puji, Neng Puji gitu. Apa ya, pokoknya gitu. Itu kan ada kalau dari kacamata psikologi itu megalomania. Ya, kedua selain faktor ekonomi ya status sosial. Kalau kalian melihat kasusnya Miftah sebenarnya itu kan tidak ada keturunan kiai. Orang merokok, keluarganya merantau ke Lampung terus ngaji ikut siapa, kiai siapa, terus mengklaim dirinya seorang Gus. Kalau Gus kita semua selama kita orang Jawa atau itu berhak menyandang Gus karena cah bagus dan ada. Iya. Gus itu cah bagus. Gus Bayu, Gus Mamba tadi ya. Gus Manda ya. Gus Mali. Gus Mali. Lora Tapi jadi. dalam akhir-akhir ini justru aneh. Gus itu kok terlalu eksplosif di ragam dalam kiai gitu. Ya, dalam satu. Padahal sebelumnya itu justru akarnya semua orang berhak menjadi Gus. Iya. Makanya dengan segala fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini jadi konflik lah, terutama di netizen ya. Terus akhirnya nanti rasis Jawa gitu ya. Ya. Kalau nggak Gus kan. Jawa hama. Ya. Dan itu ya pasti terjadi karena tadi sebenarnya reaksi masyarakat itu harus ada ya, reaksi seperti itu karena ya itu untuk sebenarnya untuk membatasi lingkup semua itu kan ada ya kayak katanya atau di Spider-Man ya, Semakin besar. great power comes great responsibility. Ketika kita mempunyai status sosial Gus kan atau Kiai kan atau di Habib kan ya, kalau kita selama tidak menjaga moral kita, attitude kita ya reaksi masyarakat seperti itu ya wajar saja. Termasuk yang reaksi berlebihan itu yang mengkeramatkan makam terus dihabibkan itu. Iya. Termasuk Ngeliman kan kemarin hampir kayak gitu setelah. Padahal Ngeliman itu keturunannya Mataram juga Solo. Gak ada lagi dari Yaman. Makanya kalau kita telisik lagi sejarah itu Mataram pertama atau berapa itu kan pernah terjadi sebuah peristiwa pembantaian ulama ya. Padahal yang bantai itu Kesultanan Mataram yang Islam ya, bukan karena ternyata zaman dulu sudah terjadi hal seperti itu. Orang Timur Tengah berwajah Arab untuk menjajah, kan kita itu penyakitnya inferior kompleks tadi ya. Sedangkan orang luar mesti superior kompleks lawannya. Akhirnya menjajah. Ya, untuk mengatasi itu Sultanan Mataram apa eranya pertama nggak salah atau kedua ya, ditaruh di alun-alun di Sultan Agung. Ya, Sultan Agung berapa itu kan pernah melakukan kayak itu ya reaksi karena kayak gitu datang pendatang terus ngaku-ngaku kalau dia orangnya Rasulullah, terus akhirnya ada apa itu faktor ekonomi yang memanfaatkan status sosial tadi. Nah, pokok masalah sebenarnya di dalam feodalisme pesantren gini. Kalau kita ngomong demokrasi pondok modern ya, itu internal rebutan apa itu yayasan lah. Pengelola ya. Pengurusnya sama temennya. Kalau yang salah, yang pakai konsep Gus dan Neng tadi, ya rebutannya sama saudaranya. Saudaranya sama saja. Ya itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya Mas Pi. Yang lain boleh menanggapi juga atau bagaimana? Ya Mas Joko Haji silakan. Ini menyambung pertanyaannya Mas Bayu. Kalau dilihat secara historis itu kan sebelum Hindu masuk ke sini kan Jawa sudah ada. Kalau di Jawa kan yang saya tahu ajaran turun temurun kan tresno asih mring sesama, ajaran kemanusiaan.
Setelah itu kan baru Hindu masuk, ada sistem kerajaan. Kalau dibilang produk kebudayaan, nek fokusnya ke Jawa itu kok taruhnya kurang tepat. Karena di beberapa serat pun, contohnya serat Dua Ruci itu mengajarkan ketawaduan seorang murid kepada guru. Dalam arti murid tawadu kan diperintah rono merono, muridnya ya mrene. Ketika murid teko, muridnya itu dirangkul. Jadi tidak ada sistem kasta kalau dalam sebuah pembelajaran di waktu. Kalau saya lihat dari serat Dua Ruci antara Brotoseno dan Durna. Kalau di dalam serat kan itu kan yang membuatkan pujangga. Kalau pujangga dia kan terlepas dari hawa nafsu keduniawian. Dia kan pokok fokusnya mendakwahkan seputar ajaran-ajaran Jawa. Kalau dirasa itu produk dari kebudayaan Jawa atau akulturasi budaya, kalau ke Jawa aslinya mungkin kurang tepat, tapi kalau ke Hindu mungkin bisa jadi. Karena di dalam Hindu ada sistem kasta. Ada sistem kasta dari Trah Ratu, Brahmo, Satrio, Paika, yang terakhir Sudra. Nah, dari di kerajaan itu memang kalau ketika kasta yang paling bawah menghadap ke raja, lakunya ya laku dodok. Munduk. Apakah ini? Pertanyaannya apakah yang nyuwun sewu ki rada para ustad setelah sing fokus di Jawa memang apakah kalau memang itu ada ajaran di sebuah agama itu ajarannya apa? Saya tak pengen tahu. Kalau semisal itu memang akulturasi budaya mungkin ya bisa diakulturasikan setelah Hindu masuk ke Jawa. Hindu masuk ke Jawa dengan Jawa sebelum Hindu ke Jawa. Karena kalau Jawa kan ada Jawa, Hindu, terus Islam masuk kan. Kalau Hindu ke Jawa mungkin ada akulturasi. Tapi kalau Jawa ya Jawa, Hindu ya Hindu. Jawa sampai Hindu beda. Nah, seperti itu. Nah, itu pertanyaan saya, kalau memang ada ajaran dari agama tentang apa? Sing meh salaman karo kiai kudu laku kumpul. Nek bicara seputar adab kan mau adab mlaku nyuwun sewu kan cukup. Nek secara Jawa. Terus kan Jawa kan selalu menjunjung yang namanya nilai kemanusiaan. Nah, kalau semisal memang di agama itu ada ajarannya itu apa? Coba aku tak ngerti. Soalnya kan aku bilang memang belum tahu, aku juga mencari-cari itu. Ya. Monggo Mbak bisa dijawab. Sepertinya tadi sudah disampaikan juga di slide. Mungkin bisa ditampilkan. Nah. Kitab Alim Muta'alim. Nah, aku mbiyen tau ngajine Ngudi Susilo. Enek ning kono. Saya izin menjawab. Perintah dalam agama memang seperti itu. Sederhana, adabnya itu tidak berlebihan. Kalau yang terjadi di masyarakat kita seperti itu saya rasa memang produk budaya. Yang seperti prakteknya itu kalau berjalan sambil dodok itu memang produk budaya. Kalau bunyai yang paham prinsip agama ini, harusnya mereka kalau tahu santrinya kayak gitu tuh malah duko. Bunyai saya juga seperti itu. Mbak, kalau jalan biasa saja, jangan kayak gitu. Karena itu termasuk hulu kalau dalam istilah kami. Hulu itu berlebihan juga tidak baik. Ya, jadi kalau dalam ajaran agama kita tidak diperintahkan menghormati secara berlebihan.
tapi kok sebenarnya kok malah terbalik. Ada apakah di situ? Nah, itu. Itu pun nggak semua pondok pesantren ya. Nggih, buatan sedanten. Itu anehnya seperti itu. Nah, jika dilihat dari sejak sejarah ini tentang feodalisme itu tidak terlepas dari masa kolonial. Apakah? Tapi yang Bu ya, hati-hati. Oh iya. Apakah? Saya sepakat. Soalnya feodalisme itu turun Ngomong ketika ada sate. koloni masuk ke sini. Kalau pengen. Nggih. Saya jadi produk BN update. Tak kira carane Wali Songo iki tak kira yo ora sih ya. Nggih. Nah, transisinya tuh pas erane sapa? Mungkin ada yang tahu. Jokowi. Pergeseran itu. Kok takut enggak ini sampean kok iki. Apa mergo nek ngaji kurang jeru? Apa nek ngaji kurang jeru? Dari mana saya lagi, soalnya kan memang di kalau bicara tentang Islam tidak termasuk dari Islam Nusantara, kan ya sebenarnya ada Jawa juga. Nah ini aku maksudnya ini, apakah ini ada pengaruh dari kolonialisme? Tapi nek pengaruh dari kolonialisme kok masa-masa yang Wali Songo, terus Mbah Hasyim dan seterusnya, kok enggak? Kok masalah setelah itu bergeser karena sini apa mergo orang ini melok politik akhirnya terjadi seperti itu. Iya. Mungkin bisa jadi. Jadi kalau dipikir-pikir ya, melihat fenomena yang terjadi seperti itu, menurut saya itu terjadi karena kan mereka terdoktrin kamu harus merendah kalau ketika sama guru-gurumu. Mungkin mereka itu nggak mau bertanya selebihnya, maksudnya merendah. Nah, mungkin mereka kalau semakin saya merendah, semakin saya hormat. Mungkin mereka berpikirnya seperti itu. Nah, para santri baru yang nggak tahu, yang nggak gitu, tanpa atasannya ngasih contoh, mereka biasanya kayak gitu, terlalu menunduk, terlalu apa-apa. Itu kalau mereka masih belum dikasih ilmu-ilmu masalah adab. Malah orang yang tidak tahu ilmu adab malah yang menghormatinya berlebihan. Seperti itu. Malah seperti itu malah. Jadi kalau orang yang kita ketahui mereka itu baiknya yang baiknya mereka menghormati. Tapi takutnya yang itu, mereka itu kurang ilmu tentang adab. Jadi kita tadkiratus sami niku saya lengkap. Catat. Taklim tadkiratus sami. Taklim niku itu penting sekali, makanya Islam itu mengajarkan ilmu yang paling pertama harus dipelajari agar kita tidak salah kaprah. Seperti yang fenomena yang zaman sekarang, itu ilmu yang paling pertama penting dipelajari ilmu adab. Adab lebih utama daripada ilmu, tapi sebelum kalimat itu, ilmu adab harus dipelajari dulu. Seperti itu. Agar ini tidak ada kesalahan seperti ini, fenomena seperti ini. Masyarakat harus banyak diedukasi mengenai ini. Supaya mereka tidak hulu itu tadi. Dan fenomena di masyarakat kita itu terjadinya hulu atau berlebihan dalam bentuk takzim. Itu di Islam malah dilarang. Islam itu melarang segala penghormatan yang berlebihan. Malah di fikih, kalau kemarin saya ikut mendengarkan batul masailnya teman saya, itu kalau fikihnya, itu hukumnya tidak boleh, makruh. Bahkan kalau diulangi secara terus-menerus haram. Itu bentuk kalau kita menghormati dengan secara berlebihan. Begitu. Ada rapat sama Sagus. Tapi gitu Pak, karena
istilah feodalisme kalau sudah terlanjur ya, katakanlah ini udah terus budaya beberapa pesantren atau beberapa tempat sudah seperti itu. Apalagi saya lihat yang ada di Makassar tuh dan itu namanya terlanjur populer sampai anak itu ada nggak cara mengatasi gitu? Ngilimin gitu, untuk ada nggak tiap pesantren pertemuan khusus untuk membahas ini toh? Itu ada nggak? Soalnya aku pun agama nggak terlalu dalam pula lihat seperti itu kayak jadi kayak sakit hati juga meskipun kita nggak terlalu anu banget ya. Itu film Malaysia. Bid'ah. Iya. Yang bener di Sangat ngumpul untuk membahas itu tuh aja selesai atau itu nggak terlalu menjadi larang. Ya itu tadi harus meskipun tapi ada ya beberapa pesantren meskipun sudah mengaji taklimun ta'alim dan tadkiratus sami dan kawan-kawan itu tadi, kalau ustadznya juga mendorong santrinya untuk berperilaku seperti itu juga akan membentuk santri-santri yang berlebihan seperti itu tadi. Jadi pentingnya kita untuk belajar explore keluar. Jangan cari guru yang lokal. Kalau menurut kita guru itu terlalu kebawa tradisi. Caranya yaitu tadi pembelajaran kitab, tapi kita harus benar-benar cari seseorang yang bisa menyampaikan materi di kitab itu sesuai dengan apa yang diajarkan Islam. Soalnya biasanya guru-guru kitab itu kan berbahasa Arab nih. Kitab, nah murid-murid itu nggak paham bahasa Arab. Jadi mereka yang mendengarkan gurunya. Nah, kitab tentang adab itu penting sekali dikaji, tapi juga dengan guru-guru yang kompeten. Soalnya takutnya itu tadi di dalam beberapa kitab memang diajarkan kita harus seperti ini. Dan orang santri kalau memaknai mentah-mentah ya bakal terlalu merendah, terlalu salim ya berlebihan itu tadi dan kawan-kawan. Harus dijelaskan secara bagaimana sih prakteknya yang benar, bagaimana apa ya, sistem yang benar gitu kan. Kalau mereka kan kadang percayanya sama kitab ya, dalil. Orang-orang kayak gitu kan kalau nggak disondorkan dalil kadang kan nggak percaya. Tapi ilmunya kira-kira apa? Sama enek adem gitu ya, dalilnya hujan ya. Nggih. Saya besar. Sebenarnya besar ada nggak? Atau kelompok itu berdasar sini nih? Semono. Ada nggak? Mengenai konflik. Nggih. Yang itu selalu itu. Iya, itu benteng. Konflik itu perlu loh dibutuhkan. Benteng untuk biar orangnya tidak terlalu bengkok, tidak terlalu kenceng dan dibutuhkan. Itu ya, ya Akhirnya ada reaksi tetap masalah ada lagi ya. Giliran nggak terima malah jadi masalah kan? Lagi. Iya. Benteng dong apa? Bahasa sedih-sedih. Sherlock tak marah nih. Kan saya belum ada kesimpulan langsung sikap gimana untuk membentuk. Memang sih kalau saya lihat ini hal ini sebenarnya sudah lama ya. Maksudnya kok baru viral setelah era digitalisasi ini. harus enak akses ya. Padahal kita yang puluhan tahun, belasan tahun tinggal di pesantren ya biasa-biasa aja. Nggak seperti itu, nggak seperti reaksi yang berlebihan di pondok. Tapi ya gitu, dari beragam pesantren yang pernah saya pindah turu istilahnya, jangan turu. Itu kan budayanya beda-beda. Yang salam, yang modern itu kulturnya berbeda. Kalau masalah itu masalahnya baru aja di era modern justru. Masalah bahwa dengan metode adab yang berlebihan itu baru aja menurut saya ya pengalaman. Kalau dulu enggak seperti itu.
nek aku melihatnya boleh merespon itu tadi ya. Fenomena ini muncul dimulai sejak apa ya? Pecahe ini apa? Efek politisasi yang ada di Indonesia terkait pemahaman keagamaan. Iya, bisa. Di Islam ya. Karena dari kajian sing maksudnya pernah tak kaji teman-teman Pak. Sebelumnya itu hanya sebatas kok maksudnya mereka menjaga kelompok masing-masing gitu. Tidak sampai mencoba memengaruhi kelompok yang lain gitu. Tapi di per hari ini karena media sosial banyak diakses terus ada nilai tersendiri karena dikatakan tadi salah satunya kayak jualan agama dan lain sebagainya. Iku memiliki pengaruh yang luar biasa, makanya semasif ini. Karena bahkan nyun sewu untuk perang narasi di media sosialnya aja itu saiki wis basering ngono lho. Enggak cuma sekedar by individu, by apa person akun gitu loh. Tapi satu orang bisa 100 atau 1000 akun dengan pemahamannya yang jelas-jelas bener-bener kasarnya wis dihadap-hadapkan. Enggak mencoba untuk bahasannya apa ya? Enggak mencoba untuk nilai tabayunnya itu yang dimunculkan atau ditinggikan lah. Kan nek ngomong nih dua sudut pandang yang berbeda kan harusnya kan ketabayunannya yang didahulukan. Nilai itu labil ilmi ini kan dapat gitu loh. Lah, kenapa kok sampai sekarang mesti di hari ini pecah banget terkait iki tadi, apalagi ada sing sampe singgung tadi koyo apa? Pemalsuan makam dan lain sebagainya. Terus gus-gus sing enggak bener-beneran nek dari sudut pandang pondok pesantren kuwi dianggap gus, kan itu bermunculan. Terus fenomenal juga. Itu mungkin dampak dari situ mungkin. Kenapa kok sekarang sampai koyok ngene? Nek aku lihatnya kayak gitu. Cuman nek dari segi pemahaman sebenarnya masyarakat secara luas aku melihatnya masih mereka koyok ngene loh. Sing penting aku koyok format ae karo wong sing dari pemahaman atau ilmu keagamaan ini sak dhuwurku. Tapi nek ngomong nek urusan bener salah ning karek cocoki karo aku ndeloki secara kemasyarakatan secara luas koyok ngono sih. Kebanyakan ya, iku mungkin nek misalnya pengen nyoba direspon dari hasil diskusi ini sebar ae Google Form digawe survei ning masyarakat. Aku yakin gak jauh-jauh dari itu. Karena yo pondok pesantren walaupun sebanyaknya dan sebesar-besarnya pondok pesantren ya, banyak kok masyarakat kita yang tanda kutip ya, nggak begitu apa ya terpengaruh oleh pondok pesantren gitu. Ya contohnya nggak usah ngelangi ibuku omahe kedek pondok pesantren kan ibuku andingi langitan lah, gak ada banget karo langitan. Tapi ketika aku biyen pengen mondok, ibuku ngomong gak usah mondok ngapo mondok. Wong aku sing omahku cedhek pondoke gak mondok. Nah, salah satunya koyo ngono. Dan itu membentuk aku ketika aku melihat pondok pesantren. Aku kan alhamdulillah saiki kan yo sering lah sowan-sowan ning pondok-pondok ngono kan, sinau. Ya ternyata mungkin maksudnya iki, akhirnya golek dhewe. Tapi yo tak respon dengan baik. Nilai-nilai sing koyo ngono iku mau sing muncul saka masyarakat. Embuh, maksud iku ada nilai negatif atau positif yang jelas sing jenenge pondok pesantren kuwi kan tetep enek nilai positif. Sing negatif ketika disalahgunakan konteks tujuan keislamannya dan lain sebagainya lah sing enek gitu. Mungkin koyo ngono sih aku betul. Makanya aku takoke di pondok pesantren kuwi semua, maksudnya koyo contoh kitab adab iku dibahas gak sih ngono lho. Nah, itu kan pertanyaanku yang ngono. Karena saya rasa aku beberapa kali ndelok kan enggak semua pondok pesantren kuwi apa ya? Kitab iku sak kurikulum ngono. Nah, makanya kayak ngono kuwi. Jadi wajar ketika lulusan pondok pesantren A, pondok pesantren B, mereka dengan sudut pandangnya. Gitu loh. Terutama kayak salaf modern, belum lagi sing salaf sing model piye utawa model sing model piye. Nah, maksud saya itu. Wah, aku nek ngomong nang ajar ku samariku enek sing gak ngerti. Nggih, Cap. Nggih, direkaken nggih, monggo. Nggih.
Aku soalnya kan ngolah ngalih ngono pondokku tapi soalnya gak mondok sing ngelos kayak wong-wong ngono. Mergo Ramadan, pondok Ramadan. Jadi yang ngolah ngalih. Jadi bukan lamanya mondok, tapi lamanya belajar. Ya, makanya kan bahasa tuh telah ilmi kan tadi gitu loh. Jadi aku doain masyarakat ngono. Jadi yo piye yo. Sing malah gawe aku rada apa jenenge arane tertarik karo tema pembahasan ini sebenarnya kan ngomongin konteks nek bicara Gus kan jelas ya, misal orangnya ini dalam konteks ning pondok pesantren ya, itu punya pondok pesantren atau tidak, atau orang tuanya kiai atau tidak, dan model dakwahnya seperti apa, di masyarakatnya bagaimana, kan gitu. Lah sedangkan nek sing ndek Habib itu kan secara masyarakat umum terutama kayak aku sing ndek Nganjuk nggak begitu merasakan dampaknya ngono lho. Roy kan ya bener enek iki keturunan misal, tapi enggak memunculkan konteks Habib kan, misal beberapa pondok pesantren kan nyambung kan asape enek kan sing tercatat kayak ngono. Lah kok sampai muncul fenomena sing begitu gede ini di media sosial sampai enek apa pemasukan makam, pengajaran makam dan sebagainya. Kalau seolah-olah dibenturkan ngono loh antara Gus karo Habib. Padahal beberapa Gus ya baik-baik aja dengan Habib. Beberapa Habib ya baik-baik aja dengan Gus. Kayak ngono. Bahkan kan sempat ramai juga. Aku gak Habib tapi aku Sayyid. Kan sempat ramai juga. Tak buktinya ini lho tentangku. Tak iki ya tetapku ya. Supaya ngono kuwi kan iku sing balai menurutku seolah-olah feudalisme sing kita bahas per hari ini iku bener terjadi. Karena mereka saling mencari legitimat atas dirinya masing-masing. Ngono lho. Nah, iku maksudku. Seandainya kan iku gak terjadi, saya rasa feudalisme ning Gus utawa ning Habib gak ada. Iku aku nek deloke ning kono. Ya mungkin sapa ngerti nek ngomong. Nek gak yo sementara ngono sih. Oke, barangkali Mbak Ratna mau menanggapi atau it's okay aja. Mas Nugi, ya, silakan Gus Mamba. Pertanyaanku simpel. Pak berat nih. Itu setiap aku mesti krungu. Apa jenenge santri apa santriwati sing aku lho mesti aku jek ngabdi ndek gonane Guse. Aku jek ngabdi ndek gonane apa gunane iku dan kenapa gak malah mengabdi ndek gonane wong tuane. Padahal dhek ndek gonane iku kan jirine gak oleh berlebihan, itu mengabdi itu caranya dia berlebihan dengan cara jadi seorang pembantu dan tidak dibayar dengan kan jadi berlebihan. Oke, baik saya jawab ya. Saya juga mengabdi nih sebenarnya. Kenapa kok kita lebih memilih mengabdi di pondok daripada di rumah? Yang pertama, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi menurut saya daripada kita mengabdi ke orang tua yang manfaatnya cuma sama orang tua kita, itu akan lebih besar kalau kita mengabdi untuk pesantren yang mana santri-santrinya itu nggih kathah banyak. Selain santri-santri yang kita ajarkan, biasanya pesantren juga merangkul masyarakat. Seperti itu. Sini Mbak, Nggih pripun? saran aja iki. Nggih. Ojo daripada dikone wong tuwa, tapi Oh, nggih. di orang tua. Di orang. Itu kan insya Allah waktunya panjang. Nek kiai ini sampean kan terbatas waktunya momentumnya. Aku saran. Aku sepakat karo apa sing sampeyan yakini aku sepakat. Tapi daripada ning ngene orang tua iki kok aku sayang banget ngono. Tenang. Aku ya sayang sih. Saya pilih di sini. Sayang sih. Eman soalnya di mundo. Iya, kompetisi wong tua. Ya, iya diksi. Iya. Aku sepakat tapi diksinya aja enggak. Iya, maaf. Nggih. Diralat ya, diralat. Ya.
di sini soalnya emang Oh iya, ibu. Ya, oke. Wah. ya aku dhewe pun mungkin mikirnya padha mbak mesti iso mesti Ya bener. enek pengabdian sing Ya. sing manfaat sing lebih ngono lho. Nah, Cuma di sini ku mau. Emang berapa tahun sih mengabdi di pondok? Minimal setahun. Ya. Oh, minimal. setahun minimal. Tergantung kebijakan pondok. Tapi kalau kayak contoh di Mawar itu maksudnya kamu mau ikut ngaji nggak ngaji terserah. Terserah, nggih, terserah. Kalau Terserah panggilan hati. Tapi anu Mas, rata-rata nek sak ngertiku sing saiki ditanamkan di modern iku wajib 1 tahun. Itu kayak contoh. Ya, iku wajib 1 tahun sak ngertiku. Pokoknya intinya gue bisa lulus nek awakmu urung ngaji 1 tahun selesai. Nah, sebenarnya kita ngomong ngabdi ya, kalau saya lihat pengalaman saya ini ya, kalau di pondok pesantren ngabdi itu sebenarnya mereka juga masih belajar cara memanage Iya. santri lain, Iya. memanage masalah pesantren, dan kayak apa ya, kalau di kuliah itu kayak PPL gitu, Ya arahnya kan nek misalnya awakmu mulai iso pengerti sama dene pondok kan ngono. gitu ya. Nek itu tak setujui. Nek carane ana ngabdine di pondok. Nggih. Sing tak pertanyakan, dhek ngabdine di rumah. Dalam Di Oh, dalam. Nah, ini sebagai kan bedane iku dalam karo ora. Nah, kan jadi manfaatnya di gunane hanya keluarga yang dan Gus itu tidak di seluruh. Oke. Nek dia mengabdi untuk pondok. Oke, dia jadi terus tenang gitu. mengerjakan Ada di Kuspangnya ya deh. Kuspang. Jadi jangan berlebihan. Iya. Terus rambut itu deket dicucikan. Terus berlebihan. Ya. Kalau yang seperti itu menurut saya itu juga kurang pas. Memang kurang pas. Seorang yang kiai atau punyai biasanya kalau menyuruh santrinya yang seperti itu saya rasa sangat kurang pas. Itu nggak semua terjadi di pesantren. Tapi nggak semua terjadi di pesantren. Memang ada yang daerah-daerah itu dibiayai hidupnya oleh Nggih. Ya. Dibiayai hidupnya, dibiayai pesantrennya, sekolahnya. Ya, kadang memang sudah punya komitmen saya nanti keluar dari pondok kalau sudah Iya. karena dia juga kerja sih. Oleh juga. Ya itu kan pikirannya santrinya kalau menurut saya itu tergantung kembali ke Ya kalau santrinya nyaman-nyaman aja beres. ya, itu. Makanya kadang ada santri sampai 40 tahun Ya, ya. gitu. Sampai duwe anak pun sih. Anu kan. Cik neng kono. Ya istilahnya tabarokan lah. Ya. Itu berkahannya tabarokan. Padahal sebenarnya kalau dalam Islam ya barokah yang memberi bukan ulama itu. Ya. Barokah itu datangnya dari Allah. Langsung. Ya kan ya? Iya. Datangnya dari Allah. Yang memberi keberkahan Allah. Cuman Allah ridho jika seorang pencari ilmu itu berbuat baik terhadap orang yang memberikan ilmu gitu. Ada konsep formula seperti itu. Katanya terjadi barokah. Tapi yang ngasih barokah bukan kiai, bukan ulama ya, tapi Allah. Itu yang harus perhatikan. Dan semua pesantren kiai itu ngajarin seperti itu loh selama ini. Ya. Anehnya itu. Nah, anehnya itu sangat kontras dengan realitanya kan gitu kan. Nah, itu Ya, sebenarnya itu sebenarnya penggambaran aja dari uang sing nggak ngerti nih jero. Oh, berarti sebenarnya kuncinya di miskomunikasi ya. Iya, Ya anu permasalahannya. Cuman ya memang aku gak menafikan terjadinya tanda kutip ya hal-hal negatif yang ada beberapa kan tapi nggak banyak Ya. di pondok-pondok pesantren. Gitu loh kan ada kan ku masa itu memang oknum terus nggak kabeh lah kan ada kan gitu loh. Aku nggak pernah menafikan ini cuma nek misal ada sing ngomong pondok pesantren itu seolah-olah gini-gini aku menurutku kok koyo gak sih gitu loh. Enggak banget gitu loh. Maksudku salah pandanganmu mungkin aku gurung begitu mendalami pondok pesantren. Kayak ngono sih aku ndeloke. Jadi sebenarnya kayak ngono. Aku ndeloke ya. Walaupun aku maksudnya gak santri sing pernah mondok suwi, gak di pondok pesantren. Soalnya aku bisa sing oleh manfaat komunisasi kiai kan ngono loh. Tapi memang kalau fakta tradisi pesantrennya ya, ini karena adanya tradisi ya. Kebanyakan ya memang nggak semua orang yang jadi pesantren itu kiai besar, tapi kebanyakan kiai besar
orang juga ya tak barokah kayak gitu. Iya. Dan mungkin motivasinya seperti itu. Kayak besar, mulai Hasyim Asy'ari sekalipun dia juga pernah derek neng kayak Soleh Iya. Ganda dan Iya. Pacitan juga mondoknya. Ya, dan dia nyengeri membano bahkan ya jadi dia itu mengharapkan ya ada harapan untuk seperti itu juga sebenarnya. Soekarno sendiri kan juga ngenger tabarokan Iya. di apa itu Bos Cokro-Minoto kan sama temennya yang Musuh. itu tinggal serangkai loh dulu ya. Bos Itu Cokro. itu kayak tradisi sebenarnya karena pengen jadi orang besar itu harus mengikuti orang besar. Jodoh Muhaimin lah. Muhaimin Iskandar itu. Dia itu kan ponanya Gus Dur ya. Kalau aku bisa harus jadi orang besar punya mimpi besar. Terus kedua ikut orang besar. Terus habis itu mengkhianati orang besar. Kayak gitu. Itu ya ambisi-ambisi pribadi lah latar belakangnya. Iya. Oh iya, Mas Bimbal. Terlepas dari ini semua ya, apakah apa jenis legitimasi Gus itu harus dia juga menyebarkan dakwah-dakwah atau menyebarkan apa pembelajaran Islam gitu enggak? Apa ya, apa walaupun dia naik kiai dengan sebutan Gus, dia bisa terlepas dari apa jenisnya kayak menyebarkan dakwah-dakwah terus pembelajaran Islam kayak gitu. Sik menambahi sik. Menanggapi pertanyaan aku. Yo, kan. Iki batasan ya. Tingkat kelulusan iki Gus kuwi mulai ngajar iki ketika wis menguasai apa. Umpama kan guru kan mengajarkan ketika dia wis lulus S1. Ada parameternya apa? Ada. Parameternya itu apa? Kemungkinan kan terjadi transisinya ada di situ. Contoh gue semangat juga mengulang dapat gue komposit 40 tahun loh. Itu ora kosok banget kuwi. Ora gampang sekali. Kayak juga kan enek dhewe ketika gue belum ki sedulur perlu pancar nafsu dan sebagainya gue gung bisa dikendalikan, gue mulai ngajar. Mulai nebar kawero. Apa yang juga transisinya ada di situ. Nek ketika di istilah-istilah itu kira-kira dia bisa mendakwahkan ilmu itu setelah mencapai apa? Ya parameter lah. Parameter itu apa? Kompetensi. Kompetensi sampai apa? Nek satu kan benar. Dulu bojo Ya. satu mulai. Sarjana. Oke, nek lapor-lapor wali songo iku ya ora kuasa tenan. Traktate ora main-main. Harus itu. Meh mulang ibarat agama Islam Jawa ya pokoknya 40 tahun. Oke, terus Bimpol mengke intinya Intinya apakah seorang Gus itu harus dia juga apa sebenarnya ikut menyebarkan dakwah atau dia boleh tidak menyebarkan gitu? apa cuma nguntul pambok itu apakah ada tanggung jawab bagi Gus untuk menyebarkan dakwah terus kemudian parameter untuk menyebarkan dakwah itu menyebarkan ilmu itu seperti apa? Oke. Bisa menjawab Monggo. pertanyaan Ki. Niki, kalau seorang Gus itu tidak wajib untuk menyebarkan dakwahnya sebenarnya, tapi wajib menjaga tanggung jawab dia, menjaga nama baik keluarganya. Seperti itu. Keluarga sendiri atau Keluarga beliannya Oh, keluarga anu sak wajib dhuwure. itu. Oke. sanate kono dhewe? Menjaga nama baik ayahnya dan kawan-kawan itu wajib. Selain itu juga menjaga nama baik lembaganya. Santren. Oke, leres. Kalau seorang Gus melakukan sesuatu sing apa ya? Melanggar etika. Itu nanti dampaknya juga ke masyarakat. Ya. Masyarakat nanti tidak percaya lagi sama ulama dan kawan-kawan seperti itu. Kiai. Tidak wajib mendakwahkan, tapi wajib menjaga nama baik. Oke. Dan untuk batasan Gus mengajar dan kawan-kawan, tingkatan pendidikan yang seperti apa Gus itu boleh mengajar? Ketika Gus itu boleh mengajar ketika dia itu sudah mampu untuk mengalahkan
egonya sendiri. Mboten. Kan gurunya sendiri. Ya, masih abstrak ya kalau itu. Dia cara pendekar deh. Ya, masih abstrak, nggak ada parameter yang jelas itu. Nggih, Si abstrak soalnya. sebenarnya gini, kalau di pondok pesantren itu selama kamu bisa menjelaskan dan kamu menguasai suatu fan ilmu itu, kamu bisa mengajar. Nah, parameternya menguasai ketika kamu dites bisa. Seperti itu. Jadi tidak ada harus S1, S2 tidak ada. Gitu. Sudah. Lupa. Masih bayang terus saya dua gitu. Ya nggak masalah itu Pak. Dirungkas lagi. Suka bisa. Yo, nek minoritas ya, sorry. nek iki ngomong sama ngomong ini malah ada beberapa kasus keturunan kiai dalam artian Gus Atoning ya. Dia itu memilih untuk maksudnya apa ya? Keluar dari lingkungan pondok pesantren, terus maksudnya hidup di masyarakat biasa ngono lho. Dia memilih untuk gak dudune nek dia itu keturunan kiai dan sebagainya itu ada. Nah, aku sempat kenal omongan. Baca ya? Ya. Bukan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.